Koreografi Duka Topan. Topan yang berusia 30 tahun dan Bella yang berusia 25 tahun bukan hanya pasangan penari. Mereka adalah satu jiwa dalam dua tubuh. Di panggung, saat mereka melakukan lift yang mustahil, mata mereka saling mengunci dengan janji abadi. Aku akan selalu menopangmu. Bahkan kamar apartemen mereka dipenuhi dengan catatan koreografi, dengan Bella menulis bagiannya dengan tinta biru dan Topan dengan tinta hitam. Proyek besar mereka, Echoes of the Soul, adalah tentang takdir dan perpisahan. Ironisnya, mereka mendesain bagian akhir di mana Bella sebagai simbol jiwa harus menghilang dari pelukan Topan saat tirai turun. Janji terakhir yang tak tertepati. Pada malam tragedi itu, Bella menghubungi Topan. Suaranya dipenuhi kegembiraan. "Sayang, aku menemukan kunci untuk Vote Final Echoes. Aku akan menunjukkannya padamu saat aku sampai. Itu akan menjadi yang terbaik yang pernah kita lakukan," katanya. Ketika Topan mendengar berita kecelakaan itu, ia berlari ke lokasi. Ia tidak menemukan Bella, hanya genangan darah yang tersamarkan air hujan dan sepasang sepatu balet putih Bella yang sudah robek. Di dalam sepatu itu, ia menemukan secari kertas kusut. Itu adalah sepotong kecil sketsa koreografi yang Bella buat, ditandai dengan tinta biru, bertuliskan, "Topan, ini adalah caraku untuk mengucapkan selamat tinggal." Topan menyadari kebenaran yang kejam. Bella meninggal saat menemukan cara sempurna untuk menari perpisahan. Trauma dan kehilangan akal sehat. Kematian Bella membuat Topan lumpuh, bukan secara fisik, tetapi secara mental. Ia mengalami apati katatonik selama berminggu-minggu. Yang lebih menyakitkan, ia tidak mampu menangis. Air mata terasa dikunci, terkubur di bawah duka yang terlalu berat untuk diangkat. Ia mulai bicara hanya kepada Bella. Ia akan duduk di depan cermin, seolah Bella adalah bayangannya dan berbisik. "Kapan kita mulai latihan, Bel? Musiknya sudah menunggu." Topan tidak lagi bisa mendengar musik di dunia nyata. Klakson mobil, lagu di radio, atau bahkan suara hujan. Semuanya sunyi. Satu-satunya hal yang ia dengar adalah musik yang tercipta di kepalanya. Melodi yang seharusnya mengiringi Echoes of the Soul. Panggung di bawah jembatan. Topan tidak menari di jalanan ramai. Ia menari di lokasi yang lebih menyedihkan. Di bawah jembatan layang yang gelap dan lembab, tempat orang-orang termiskin mencari perlindungan. Itu adalah tempat di mana janji keindahan dan seni terasa paling jauh. Setiap hari, Topan melakukan koreografi itu sendirian. Awalan, ia akan berdiri diam, memegang erat sepatu balet robek milik Bella, wajahnya kosong, seolah menunggu aba-aba. Klimaks, ia menari bagian pas dedu terberat, di mana ia harus mengangkat Bella tinggi-tinggi. Ia mengangkat tangannya yang gemetar ke udara yang kosong, berputar dengan mata terpejam, dan setiap kali ia mencoba menopang tubuh Bella, ia akan kehilangan keseimbangan, jatuh terjerembab ke aspal kotor, seolah gagal lagi dan lagi dalam menyelamatkan istrinya. Akhir yang kejam, puncak dari tariannya adalah ketika ia harus melakukan bagian fit final, gerakan selamat tinggal yang ditemukan Bella. Topan akan berputar dengan cepat, menahan nafasnya. Ketika ia berhenti, ia akan mengulurkan tangan ke tempat di mana Bella seharusnya berdiri, dan di sana air mata yang selama ini terkunci akhirnya menetes, bercampur dengan debu jalanan. Orang-orang yang melihatnya, para tunawisma dan pengemis di bawah jembatan tahu bahwa ia bukanlah meminta uang. Ia sedang menari untuk mati. Menari sampai jantungnya berhenti karena kelelahan, berharap bisa menyelesaikan pas dedu terakhirnya dengan Bella di sisi lain. Topan menari janji perpisahan Bella setiap hari. Sebuah janji yang ia penuhi dengan kegilaan dan duka yang tak tertahankan. Selamanya terjebak dalam keindahan tragis tarian mereka yang tak akan pernah selesai. Panggilan takdir.
6 bulan berlalu. Suatu sore yang suram saat Topan menari dengan intensitas yang mengerikan, sebuah mobil mewah berhenti di dekatnya. Seorang wanita parubaya turun, matanya menatap Topan dengan campuran kesedihan dan pengakuan. Ia adalah seorang dokter bedah syaraf terkemuka, Dr. Aisyah Rahman. "Nama Anda Topan, bukan?" tanyanya lembut. Topan tidak menjawab, terus menari, matanya kosong. "Saya tahu tentang istri Anda," lanjut Dr. Aisyah. Suaranya dipenuhi empati. "Tapi ada sesuatu yang harus Anda tahu." Ia menjelaskan bahwa pada malam kecelakaan itu, Bella tidak meninggal di tempat. Ia mengalami cedera kepala parah dan ditemukan oleh tim medis yang kebetulan lewat. Berkat keahlian Dr. Aisyah, Bella berhasil diselamatkan. Namun ia mengalami amnesia retrograd total. Ia tidak mengingat siapa dirinya, Topan, atau bahkan Balet. Untuk melindungi dirinya dari trauma, keluarga Bella atas saran dokter memilih untuk menjaga jarak dari semua hal yang berkaitan dengan masa lalunya, termasuk Topan, demi pemulihan awalnya. Namun, pemulihan Bella sangat lambat. Tidak ada terapi yang berhasil membangkitkan ingatannya. "Dia hidup, Topan," kata Dr. Aisyah. "Tetapi jiwanya seperti hilang." Melodi yang membangkitkan jiwa. Dr. Aisyah telah mendengar desas-desus tentang penari gila di bawah jembatan. Karena suatu alasan yang tak dapat dijelaskan, ia merasa harus memeriksanya. Dan ketika ia melihat Topan menari, melakukan setiap gerakan Echoes of the Soul, koreografi yang ia tunjukkan kepada Dr. Aisyah, ia tahu. "Topan," ucap Dr. Aisyah. Suaranya tegas namun penuh harapan. Hanya mungkin, tarianmu bisa membangunkannya." Topan, untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, berhenti menari. Ia menatap Dr. Aisyah. Di matanya ada percikan harapan yang hampir mati. Reuni di Belik Tirai. Dr. Aisyah mengatur pertemuan di sebuah studio tari kecil. Bella ada di sana, duduk di kursi roda, matanya kosong, tetapi ada ketenangan yang aneh. Ia telah melewati berbulan-bulan terapi fisik, tetapi jiwanya tetap mati rasa. Topan masuk. Ia melihat Bella, dan untuk sesaat ia ragu. Bella yang di hadapannya adalah seorang asing. Tapi mata itu adalah milik belahan jiwanya. Tanpa bicara, Topan menyalakan musik Echoes of the Soul. Ia mulai menari. Setiap gerakan, setiap plie, setiap jete adalah sebuah bisikan. Ia menari bagiannya, kemudian bagian Bella. Seolah-olah ia menari dengan bayangan istrinya. Ia mengangkat tangannya ke udara, menopang kekosongan, tetapi kali ini ada tujuan. Bella tidak bereaksi pada awalnya. Namun ketika Topan mencapai bagian pas dedu terberat, di mana ia selalu jatuh di bawah jembatan, kali ini ia tidak jatuh. Ia menopang kekosongan itu dengan kekuatan yang luar biasa. Seolah-olah ia benar-benar memegang Bella. Dan kemudian ia melakukan fouette final, gerakan selamat tinggal yang ditemukan Bella. Saat Topan berhenti, ia mengulurkan tangan ke arah Bella. Tangannya gemetar, air mata mengalir deras di pipinya. Tepat pada saat itu, sebuah kedutan kecil muncul di jari Bella. Kemudian matanya yang kosong perlahan berkedip, seolah-olah tirai telah terangkat.
"Topan," bisiknya. Suaranya serak. Musik itu Sebuah gelombang kejut menjalar di seluruh ruangan. Bella mencoba berdiri. Kakinya masih lemah, tetapi ada keinginan yang kuat di matanya. Ia melihat Topan. Air mata mengalir di pipi Topan, dan kemudian ia melihat sepatu balet robek yang Topan genggam. Ingatan itu datang. Fragmental, menyakitkan, tetapi nyata. "Koreografi itu, kita belum menyelesaikannya," bisik Bella. Suaranya semakin jelas. Ia meraih tangan Topan, tangan yang dulu selalu menopangnya. Topan berlutut, memeluknya erat. Untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, ia merasakan kehangatan yang nyata. Air matanya mengalir deras, bukan lagi air mata duka, melainkan air mata kelegaan dan cinta yang tak terbatas. Simfoni yang berlanjut. Pemulihan Bella masih panjang, tetapi kali ini ia memiliki Topan di sisinya. Setiap hari, mereka akan kembali ke studio, memulai dari awal. Topan akan memainkan musik, dan Bella perlahan-lahan akan menari. Ingatannya mungkin tidak sepenuhnya kembali, tetapi jiwa penarinya telah terbangun. Dunia mereka yang dulu dipenuhi dengan keheningan dan duka, kini dipenuhi lagi dengan melodi. Mereka tidak lagi menari Echoes of the Soul sebagai perpisahan, tetapi sebagai sebuah anugerah, bukti bahwa cinta mereka adalah simfoni yang sempurna, yang bahkan takdir pun tak bisa membungkamnya.